Halo, selamat datang lagi di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita mau jalan-jalan virtual nih, ke Osaka, tepatnya ke area Naniwa. Kita udah kumpulin beberapa sumber menarik, ada riset soal peta kuno, terus ada artikel juga tentang sebuah ikon kota yang, wah, terkenal banget. Misi kita kali ini, coba yuk kita gali bareng-bareng lapisan sejarah sama permata tersembunyi di Naniwa ini buat Anda. Oke, kita mulai aja ya. Siap. Sumber kita kali ini lumayan beragam ya. Ada riset yang cukup dalam nih soal Naniwa Kozu, itu peta kuno Osaka. Terus dilengkapi juga sama artikel sejarah lokal. Ada catatan perjalanan juga tentang menara Tsutenkaku sama distrik Shinsekai di dekatnya. Jadi ini kayaknya perpaduan yang oke nih antara analisis sejarah sama pengalaman wisata gitu. Bisa Anda bayangin langsung suasananya. Oke, kita mulai dari Naniwa Kozu dulu kali ya. Ini kayaknya bukan sekedar peta tua biasa gitu kan. Sumber risetnya bilang, ini peta yang ngegambarin tempat masa lalu. Jadi, katanya orang zaman Edo tuh minat banget sama masa lalu Naniwa. Apalagi pas landscape kotanya berubah ya, kayak ada proyek sungai besar, reklamasi gitu. Jadi ini semacam cara mereka metain persepsi soal masa lalu ya, bukan cuma geografinya aja. Betul sekali. Jadi peta-peta ini secara umum bisa dibagi dua fungsi utama lah. Ada yang tujuannya coba memverifikasi lokasi-lokasi kuno, dicocokin sama teks sejarah. Ada juga yang lebih fokus ke riwayat atau silsilah tempat gitu. Nah, yang seru tuh soal penerimaannya. Awalnya banyak sejarawan modern nganggapnya kurang akurat. Bahkan sumber kita nyebutin tuh sering banget dicap palsu atau tiruan. Loh, palsu? Kok bisa gitu? Kenapa ya? Yaitu, karena kalau dilihat dari kacamata geografi modern, seringkali emang nggak presisi banget. Terus kadang asal-usulnya juga dilebih-lebihkan gitu. Misalnya ngakunya peninggalan kuil kuno, padahal buktinya kurang kuat. Tapi nih, pandangan ini sekarang udah mulai berubah. Riset yang lebih baru ngelihatnya beda. Bukan sebagai peta gagal, tapi justru kayak jendela unik buat ngintip pemahaman sama representasi sejarah dan geografi orang-orang pintar di zaman Edo. Oh, jadi nilainya bukan di akurasi sentimeternya ya? Tapi lebih ke cerita di baliknya gitu. Nah, bisa dibilang gitu. Pentingnya itu di situ. Bahkan nih, tokoh sekelas Motoori Norinaga, itu filsuf sama ahli sastra klasik terkenal banget. Dia pakai peta ini secara serius, sumber kita nyebutin. Dia pakai salah satu jenis Naniwa Kozu ini buat karya besarnya, Kojikiden. Itu studi penting banget soal teks klasik Jepang. Dia bahkan pakai penggambaran pulau di peta itu buat nantang teori yang ada pas itu. Ini kan nunjukin betapa pentingnya peran peta ini di diskusi intelektual zaman itu, jadi lebih dari sekedar benar apa salah secara geografis modern gitu. Wah, menarik banget sih itu. Dari peta yang main sama imajinasi sejarah, sekarang kita pindah ke simbol fisik yang, wah, nyata banget. Menara Tsutenkaku. Sumber kita nyebut ada dua menara Tsutenkaku ya. Yang asli dari tahun 1912, desainnya unik banget tuh. Bawahnya kayak Arc de Triomphe di Paris, terus atasnya ada menara mirip Eiffel gitu. Sempat dibilang tertinggi di timur, walaupun tingginya mungkin ya sekitar 75 meteran lah, tapi tetap aja kan, keren banget buat masanya. Dan udah ada lift dari dulu. Iya benar, menara pertama itu jadi kayak jantungnya distrik hiburan Shinsekai yang baru dibangun waktu itu. Bisa dibayangin lah ramenya kayak apa. Ada teater, restoran, terus ada taman hiburan Luna Park yang hits banget. Itu ikon kemajuan Osaka banget di era Meiji. Tapi ya itu nasibnya agak tragis. Seperti dicatat sumber kita, menara itu ludes kebakar hebat tahun 1943. Gara-gara kebakaran bioskop dekat situ. Apinya gede banget sampai rangkanya aja meleleh. Ya ampun, sayang banget ya. Tapi terus dibangun lagi kan ya? Betul. Nah, menara kedua yang sekarang kita bisa lihat itu dibangun tahun 1956. Ini berkat dorongan sama dana dari warga lokal loh. Posisinya agak geser dikit ke utara dari lokasi yang asli. Menara ini jadi simbol ketahanan sama kebangkitan Osaka setelah perang. Kerennya lagi, sekarang statusnya cagar budaya terdaftar nasional. Nah, ini nih. Ada permata tersembunyi yang disebut sumber. Katanya ada replika lukisan langit-langit iklan dari menara yang pertama itu. Sekarang dipajang di pintu masuk menara yang kedua. Gratis lagi liatnya. Yang unik, dulu kan sponsornya Prince Cosmetics. Nah sekarang replikanya juga disponsori sama mereka lagi.
Kayak ada benang merah sejarahnya gitu ya, manus banget. Iya, itu detail kecil tapi menarik. Terus Shinsekai sendiri, area di sekitar menara itu juga punya pesona unik buat Anda telusuri. Sumber blog wisata tuh nyorotin banget suasana retronya, nuansa era Showa, itu sekitar 1926 sampai 1989, apalagi pas malam. Coba bayangin deh, jalanan sempit, lampu neon warna-warni, terus kecium aroma kushikatsu, itu sate goreng celup khas Osaka. Wah, kerasa banget Osaka tempo dulunya. Otentik gitu. Terus dari dek observasi Menara Tsutenkaku, pemandangannya juga unik. Bisa lihat kebun binatang Tennoji di bawah, tram Hankai yang kayak mainan, sampai kelihatan siluet istana Osaka sama gedung modern Abenoharukas di kejauhan. Jadi, oke, dari penjelajahan kita di Naniwa ini, apa nih yang bisa kita rangkum buat Anda? Mulai dari Naniwa Kujuzu, yang ngajarin kita kalau peta itu bisa jadi representasi, pemahaman sejarah yang, dinamis ya. Sampai ke Tsutenkaku yang berdiri jadi monumen ambisi masa lalu sekaligus harapan masa depan. Naniwa ini emang kaya banget sama lapisan cerita ya. Iya, benar banget. Dan ini mungkin bisa jadi bahan renungan menarik juga buat Anda. Gimana sih peta sama tengara atau landmark di sekitar kita itu ngebentuk cara kita ngelihat sejarah sama identitas suatu tempat. Naniwa Kujuzu ngingetin kita, sejarah itu nggak melulu soal fakta pasti, tapi juga soal gimana ia diceritain, direpresentasiin. Tsutenkaku itu bukan cuma besi baja, tapi kayak wadah memori bareng-bareng. Mungkin Anda bisa mulai perhatiin juga gimana representasi sejarah lokal di tempat Anda sendiri itu berkembang, dan apa sih artinya buat Anda sekarang?